tapi tidak siap. Saudara-saudara, itu bukan kasih, belum ada kasih Kristus. Kalau saudara punya kasih Kristus, engkau tahu, engkau baru harus beribadah dengan ikhlas kepada Tuhan. Dan engkau juga, saudara-saudara, kalau mempunyai kasih Kristus di dalam hati, kehidupanmu itu bersih. Saudara takut berdosa kepadanya. Kenapa? Bukan takut dimarahin Pastor Somi atau nanti dimarahin Pak David kalau kelihatan, wah sungkan saya. Baru dengar firman kemarin ini hari sudah berdosa. Sudah saudara-saudara. Kita tidak mau berdosa. Kita mau hidup suci. Kenapa? Karena kita sayang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati berkorban bagi saya. Sekarang saya berbuat ini, saya menyakiti dia. Seperti saya gantung dia kembali di kayu salib. Saudara-saudara, dengan ingat itu. Karena mengasihi dia kita hidup. Mencintai kebenaran. Puji Tuhan, saudara, yang saya masih ada waktu sedikit di Smyrna. Saudara-saudara, jemaat yang di Smyrna ini. Wahyu 2 ayat 9-10. Saudara-saudara, saudara tahu Smyrna itu? Itu jemaat-jemaat di sana itu miskinnya luar biasa. Miskin, tidak punya uang, saudara-saudara. Jemaatnya miskin. Miskin, papah dan meluas kemiskinan di sana. Dan Tuhan Yesus melihat mereka. Apa kata Tuhan? Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara-saudara, ada jemaat iblis yang pandang hina orang-orang yang tidak punya ini. Dan mereka memfitnah jemaat-jemaat itu. Padahal jemaat itu miskin dan taat takut kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau kaya. Walaupun engkau miskin, tetapi engkau kaya. Kaya di mana? Kaya dalam kerohanian. Kaya dalam kasih akan Tuhan. Kaya dalam penyembahan akan Tuhan. Kaya di dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang kontras, yang sangat berlawanan dengan kehidupan orang di Smyrna, jemaat Smyrna, itu adalah jemaat-jemaat di Laodikea. Karena jemaat di Laodikea itu kaya raya. Banyak orang kaya di dalam jemaat Laodikea. Tapi orang-orang kaya ini berbakti semaunya diri sendiri. Saudara-saudara, mari kita baca. Kita baca jemaat di Laodikea. Wahyu 3, 15-18. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang suam-suam kuku ini adalah jemaat yang suka berkompromi dengan dunia. Jadi kalau saudara tidak berkompromi dengan dunia, jangan saudara takut. Engkau bukan yang suam-suam kuku yang mau dimuntahkan keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berkompromi dengan dunia itu begini. Dia Kristen, tetapi kalau orang dunia berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang tidak diizinkan oleh firman Allah, dia is okay. Jadi dia pikir asal saja kita beriman kepada Kristus, walaupun kita berkecimplung di dalam perzinahan atau kita berkecimplung di dalam segala kotor-kotor yang dunia ini lakukan, menipu dan segalanya, itu is okay. Karena kita tetap masih jalan ke surga. Yang demikian, perbuatan yang demikian, saudara-saudara, kita adalah orang yang tidak dingin, tidak panas.
Kita boleh merasa panas, merasa hangat, mengasihi Tuhan ada di gereja. Tapi begitu kita keluar dari sini, kita melihat dosa, ada anak Tuhan di situ loh. Oh, it's okay. It's okay. Saudara-saudara, kita berkompromi dengan dosa yang apa dilakukan oleh dunia ini. Tuhan mengawasi kita dan Dia tetap memberikan satu panggilan. Aku tahu engkau begini, engkau begitu, tetapi engkau tidak demikian. Saudara-saudara, tapi bertobatlah. Tuhan katakan, bertobatlah. Supaya engkau masih memperoleh surga. Supaya engkau tetap masih mempunyai nama yang tertulis di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu satu hal yang penting. Anak-anak Tuhan, ketahuilah. You have to keep on doing apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Dan taat dan mengasihi Dia. Taat karena saudara mengasihi Dia. Perbuatan itu dengan ikhlas kita lakukan. Supaya nama kita yang ada di buku kehidupan tetap tercantum di sana. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya kira sampai di sini dulu. Supaya saudara tidak ngantuk mendengarkan firman Tuhan terlalu panjang. Banyak kali di dunia ini saudara-saudara melihat di mana-mana. Orang Kristen mendapat tantangan. Tantangan dari mana-mana mulai berdatangan. Karena kita menuju ke akhir zaman. Iblis tidak mau tinggal diam. Iblis nanti akan menciptakan satu gereja, nanti gereja di akhir zaman. Gereja yang menentang segala perbuatan yang Tuhan tidak senang. Gereja yang berbuat semaunya dan mereka tidak mengatakan lagi Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Semua jalan bisa selamat. Saudara-saudara, kita nanti menghadapi itu. Oleh sebab itu, apa yang saudara dengar sekarang, Peganglah itu, lakukanlah supaya Kristus tetap berjalan dengan kita sampai kita bertemu di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, jangan takut membaca buku Wahyu. Karena di dalam Wahyu itu apa yang dicantumkan, peperangan yang akan datang, lautan akan menjadi darah. Orang tidak suka membaca, saudara-saudara. Saudara tahu di dalam buku Wahyu itu orang-orang berkata begini, boro-boro aku sudah pusing dengan pekerjaanku, dengan segala persoalan yang saya hadapi tiap hari. Kalau baca lagi Wahyu, tambah pusing. Kenapa? Lihat, lautan menjadi darah. Matahari menjadi begitu panas. Sehingga panas terik, orang keluar borok semua. Saudara-saudara, nanti ada penyakit sampar yang akan datang, akan mematikan jutaan orang di dunia. Saudara, semua itu menakutkan saudara. Tetapi itu indah bagi kita yang mengasihi Dia. Karena Dia katakan itu supaya saudara mendengar dan memberitahukan. Bukan untuk saudara. Karena semua itu saudara tidak akan mengalami, saudara sudah di atas. Kita akan dipanggil, kita akan diangkat semua di dalam rapture kalau kita sudah siap. Dan itu yang akan terjadi itu buat orang yang ketinggalan. Oleh sebab itu jangan ketinggalan saudara-saudara. Kalau bagian nanti sampar akan datang, penyakit akan datang, lautan menjadi darah, dan segala yang begitu aneh-aneh yang menakutkan yang belum pernah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Hanya terjadi dalam kesusahan besar 7 tahun. Saudara, itu makin mendekat. Tetapi itu bukan untuk saudara dan saya kalau kita siap sekarang. Karena Tuhan katakan, engkau mengasihi aku, engkau menantikan kedatanganku, engkau menurut firmanku, maka aku akan menyelamatkan engkau dari kesusahan besar. Dari pencobaan dunia yang akan datang. Itu janji yang manis, janji yang indah bagi saudara dan saya. Jadi jangan takut kalau membaca Wahyu. Pelajarilah Wahyu, sampaikan kepada teman-temanmu biar dia takut dan lekas percaya kepada Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Terima kasih saudara-saudara untuk kesempatan di mana Tuhan berikan kepadaku untuk memberitakan hari ini. Kiranya saudara-saudara yang susah biar engkau bangun kembali. Saudara-saudara, Tuhan mendengar doamu. Tuhan memperhatikan engkau. Carilah dahulu kerajaan sorga. Seperti sudah biasa diingatkan oleh Pastor Somi. Carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin.